Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam di Indonesia. Kalian pasti tahu kan kalau Indonesia itu negara yang luas dan indah banget. Ada gunung, laut, pantai, sungai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Semua itu disebut bentang alam. Yuk kita kenali satu persatu supaya kita makin bersyukur tinggal di Indonesia, di negara yang kaya akan keindahan alam. Sebelum mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian bentang alam, menyebutkan jenis-jenis bentang alam yang ada di Indonesia, menjelaskan ciri-ciri setiap jenis bentang alam, dan memberikan contoh kegiatan manusia yang dilakukan di tiap bentang alam tersebut. Jadi, nanti setelah menonton video ini, kalian bukan hanya tahu nama-nama bentang alam, tapi juga bisa menjelaskan seperti apa bentuknya dan apa kegiatan masyarakat yang biasanya dilakukan di sana. Seru kan? Yuk lanjut. Sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Bentang alam adalah perbedaan bentuk permukaan bumi di suatu wilayah. Artinya, permukaan bumi itu tidak semuanya datar ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang bergelombang, bahkan ada yang tertutup air, seperti sungai dan laut. Nah, bentuk permukaan bumi ini memengaruhi banyak hal dalam kehidupan manusia. Misalnya, di daerah yang tinggi seperti pegunungan, udaranya sejuk dan tanahnya cocok untuk pertanian. Sedangkan di daerah dataran rendah, biasanya banyak orang bekerja di bidang perdagangan dan industri, karena wilayahnya datar dan mudah dibangun. Jadi, bisa dibilang bentang alam itu sangat berpengaruh terhadap cara manusia hidup dan mencari penghasilan. Kalau dilihat dari bentuknya, bentang alam di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu daratan dan perairan. Bentang alam daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan perbukitan. Sementara bentang alam perairan meliputi sungai, danau, pantai, dan laut. Indonesia termasuk negara kepulauan yang besar, jadi kita punya semua jenis bentang alam ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap daerah punya bentuk permukaan bumi yang unik dan berbeda. Karena itulah Indonesia disebut negara yang kaya akan alam dan sumber daya. Sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang permukaan tanahnya datar dan letaknya rendah. Biasanya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Suhu di dataran rendah biasanya lebih panas karena dekat dengan laut dan rendah dari permukaan bumi. Tanahnya juga subur, jadi cocok untuk ditanami padi dan sayuran. Selain itu, karena wilayahnya datar, banyak digunakan untuk mendirikan bangunan seperti rumah, sekolah, pasar, dan jalan raya. Contoh dataran rendah di Indonesia adalah Surabaya, Medan, dan Jakarta. Di daerah seperti ini, banyak masyarakat bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, atau karyawan. Jadi, bisa dibilang dataran rendah ini menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kita bahas dataran tinggi. Dataran tinggi berada di ketinggian antara 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Ciri-cirinya udaranya sejuk, tanahnya subur, dan pemandangannya indah. Karena cuacanya sejuk, daerah dataran tinggi sering dijadikan tempat wisata dan pertanian sayur-sayuran. Contohnya, dataran tinggi Bandung, Malang, dan Wonosobo. Masyarakat di dataran tinggi banyak bekerja sebagai petani sayur, petani teh, dan juga peternak sapi perah. Susu segar yang kita minum banyak berasal dari daerah dataran tinggi loh. Nah, enaknya tinggal di dataran tinggi itu, udaranya sejuk dan pemandangannya cantik, tapi kadang akses jalannya berkelok dan menanjak. Sekarang kita lanjut ke pegunungan dan gunung. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dengan puncak yang jelas. Sementara pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung yang letaknya berdekatan. Indonesia punya banyak gunung berapi
karena kita berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik. Contoh gunung di Indonesia antara lain Gunung Merapi di Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Rinjani di Lombok. Gunung punya banyak manfaat, misalnya menjadi sumber air bagi sungai, tempat tumbuhnya tanaman hutan, dan tempat wisata alam. Tapi kita juga harus waspada karena gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Pegunungan Jayawijaya di Papua bahkan memiliki salju di puncaknya. Padahal Indonesia beriklim tropis loh. Keren banget kan? Berikutnya ada perbukitan. Perbukitan adalah daerah tanah yang agak tinggi dan bergelombang lembut. Bentuknya tidak setinggi gunung, tapi juga tidak serata dataran rendah. Daerah perbukitan banyak digunakan untuk perkebunan karena tanahnya subur dan curah hujannya tinggi. Contohnya, Bukit Barisan di Pulau Sumatera yang membentang panjang dari utara ke selatan. Di perbukitan, udara biasanya segar dan pemandangannya hijau. Banyak juga daerah perbukitan yang dijadikan tempat wisata alam, seperti kebun teh atau tempat camping. Tapi karena jalannya naik turun, masyarakat di sana harus lebih hati-hati saat bepergian, apalagi saat musim hujan. Sekarang kita bahas tentang alam perairan. Pertama adalah sungai dan danau. Sungai adalah aliran air yang berasal dari pegunungan dan mengalir menuju laut. Sungai sangat penting karena digunakan untuk irigasi pertanian, sumber air bersih, transportasi, dan juga tempat mencari ikan. Contoh sungai besar di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sedangkan danau adalah genangan air yang luas di daratan. Ada danau yang berasal dari letusan gunung berapi, ada juga yang terbentuk secara alami. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara, yang terkenal dengan Pulau Samosir di tengahnya. Danau digunakan untuk wisata, perikanan air tawar, dan sumber air bagi masyarakat sekitar. Jadi, sungai dan danau punya peran penting bagi kehidupan manusia. Berikutnya kita bahas pantai dan laut. Pantai adalah pertemuan antara daratan dan laut. Biasanya memiliki pasir, ombak, dan pemandangan yang indah. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam, tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut. Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, pedagang ikan, atau pemandu wisata. Selain itu, pantai juga menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi, seperti Pantai Kuta di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Losari di Makassar, dan Pantai Papuma di Jember. Laut juga punya manfaat, misalnya sebagai jalur transportasi kapal dan sumber kekayaan alam seperti ikan, garam, dan minyak bumi. Karena itu, laut harus kita jaga agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Nah, sekarang kita bahas bagaimana bentang alam bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Setiap daerah punya bentuk permukaan bumi yang berbeda, sehingga kegiatan manusia pun berbeda. Misalnya, orang yang tinggal di pegunungan banyak bekerja sebagai petani sayur, orang di pantai jadi nelayan, sedangkan di dataran rendah
banyak yang jadi pedagang atau pekerja pabrik. Bentang alam juga berpengaruh pada bentuk rumah. Di daerah pegunungan, rumah biasanya beratap miring supaya air hujan cepat turun. Di daerah pantai, rumah sering dibuat lebih tinggi agar tidak terkena banjir. Bahkan, pakaian dan kebiasaan masyarakat juga menyesuaikan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, bisa dibilang alam sangat mempengaruhi cara hidup kita. Sekarang, yuk kita refleksi dulu. Coba pikirkan, kalian tinggal di daerah seperti apa? Apakah di dataran tinggi, dataran rendah, atau di dekat pantai? Setiap daerah punya keindahan dan keunikannya masing-masing. Kalau kalian tinggal di pegunungan, pasti sering merasakan udara yang dingin. Tapi kalau di dataran rendah, udaranya lebih panas dan ramai. Nah, sekarang coba amati juga. Kegiatan apa yang paling banyak dilakukan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu? Misalnya bertani, berdagang, atau mungkin melaut. Dengan mengenali bentang alam di daerah sendiri, kita jadi lebih paham mengapa masyarakat di sana punya kebiasaan dan pekerjaan yang berbeda. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar bahwa Indonesia memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari dataran rendah, lalu ada dataran tinggi, ada perbukitan, juga ada pegunungan, ada sungai, ada danau, ada pantai sampai laut. Setiap bentang alam punya ciri dan manfaatnya masing-masing, dan semua itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan melestarikan alam Indonesia agar tetap indah dan bermanfaat bagi kehidupan kita.
Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Jangan lupa tetap bersyukur dan jaga alam sekitar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.